Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary. Hari ini saya akan membahas tentang saham properti ya. Jadi ada 6 saham yang akan saya bahas di properti ini gitu. Yang pertama ada CTRA, kedua ada Pakuan, yang ketiga ada LPKR atau Lippo Karawaci, yang keempat ada Asri Alam Sutra, lalu ada BSDE Bumi Serpong Damai, dan yang terakhir ada SMRA Sumarekon Agung. Ya, lanjut aja ke saham pertama, CTRA. Nah, ini tadi saya sudah mengurutkan ya Bapak Ibu pembahasannya, jadi dari CTRA sampai ke terakhir ini SMRA, karena itu dari besarannya akumulasi asing. Oke, dari besarannya akumulasi asing sampai di SMRA ini yang paling banyak di distribusi asing. Kenapa saya buat seperti itu? Ya karena saya memang tujuannya ingin memberitahu, menginformasikan Bapak Ibu di sektor, setiap sektor itu kan ada sahamnya banyak ya. Siapa sih yang lagi lead, siapa sih yang lagi terbelakang gitu ya. Jadi tujuan saya benar-benar kita ingin apa ya, belajar bareng nih. Saham apa sih yang lagi di akum asing, saham apa sih yang lagi di bank asing, itu juga kita harus mulai belajar ngeliatin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi lanjut aja ke CTRA. CTRA sendiri ini kemarin di akum asing sebesar 8,46 miliar ya. Closing di harga 1115, kurang lebih sekitar 4,1%. CTRA ini kemarin sempat mau breakdown ya. Ini saya tutup dulu, saya kecilkan biar fokus ke candlenya ya. Gitu. Ya, jadi kemarin sempat breakdown dari 1000, tapi besoknya atau tanggal 13 nih berhasil naik lagi, dan ini potensi bagus ya. Ini bagus, cuma kita tinggal lihat ke depannya lagi, karena kemarin breakoutnya itu nggak pakai volumenya rendah gitu daripada sebelumnya. Jadi ini semoga baguslah ke depannya ya, dengan besok peningkatan volume gitu ya CTRA ya. Nah, CTRA sendiri ini masih dalam falling wedge dia ya kan. Nah, ini pas di tengah-tengah. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau beli, saya sarankan tunggu dulu aja, wait and see untuk CTRA ini, kecuali Bapak Ibu sudah memiliki trading plan ya. Jadi misalnya beli di sekarang, cut loss mau di mana, mau di bawah 1000 ini boleh. Terus nanti risk rewardnya kan kalau misalnya ini di bawah 1000 3% pas kan. Close di bawah 1000 jual. Nah, targetnya ke resistennya dulu aja, 6,5%, kurang lebih 1/2 risk rewardnya gitu. Nah, itu keputusannya Bapak Ibu. Cuma kalau menurut saya mending ya tunggu aja sekalian di area 1000 gitu kan. Atau misalnya di area-area 950 ini karena sekalinya nyentuh di sini selalu membal lagi gitu. Sabar aja. Lagian IHSG juga lagi kayak gini, nggak usah ngejar harga. Jadi pelan-pelan aja gitu. Ya, jadi untuk CTRA sendiri juga ada 3 target ya harganya. Ada di 1200 yang kemarin ini baru dicolek dikit ya. Colek dikit tapi habis langsung turun. Jadi ya anggapannya ya udah tercapai tapi kurang serak lah ya. Nah, jadi nanti mungkin banget nih untuk mencapai target ke 1200. Kalau di harga sekarang itu rewardnya sekitar 18%. Ya, bagus banget. Terus kalau misalnya cut loss di bawah ini 11%, di bawah 900, close di bawah 900, cut loss itu 11%. Jadi 11% banding 18%. Ya 1,5% lah. Ya 1,5 ya. 1 banding 1,5 risk rewardnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada di 1470 dan paling tinggi di 1660 gitu CTRA. Ya kalau dilihat CTRA 1660 ya emang dia pernah paling tingginya di 1750-an. Jadi ya masih mungkin, ya mungkin aja. Tinggal kapan tercapainya, sabar. Oke. Jadi kalau dari historical, dari harga sekarang ya, nih nyentuh ke sini, nih di sini lah misalnya atau di sini ya. Nah, ini butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bulan, setahun.
Ya, itu dulu 11 bulan. Nggak tahu kita sekarang yang ini berapa, nanti dilihat aja, semoga pasar yang membaik. Ya, semakin cepat reboundnya. Gitu. Ini masih konsol ya, masih apa namanya sideways secara garis pendeknya. Oke, catatan seperti itu. Lanjut, ada Pakuan kemarin ditutup di harga 494 atau sekitar minus 4,08%. Ini juga harga di persimpangan ya, dekat support. Supportnya ada di 490. Terus mulai ketarik lagi, mantul ke atas. Itu juga menandakannya bagus ya. Semoga memang ada perlawanan. Pakuan ini juga masih di atas uptrendnya. Nah, kalau saham seperti ini mau diicip, monggo Bapak Ibu silahkan. Ya, ini volume kemarin juga lumayan besar karena di atas average MA 20 harinya ke belakang ya volumenya. Dan itu ya bagus gitu. Mantul di support, nembus breakout dengan volume besar itu sangat bagus menurut saya. Jadi terus kalau dilihat Pakuan ini pergerakan harganya juga dipengaruhi oleh asing ya. Dari bulan apa nih Juni 2021 sampai sekarang ini pergerakan harga ini dipengaruhi oleh asing gitu. Ya jadi saat dibeli asing mulai berpengaruh, nanti mulai jualan. Nah ini dia ngeborong nih. Untuk sekelas Pakuan diborong 52 miliar itu gede banget. Ya. Jadi barangnya tuh masih banyak di area sini ya. Bandar nih. Terus sekarang di sini. Jadi ya mungkin aja masih rugi. Nah ini udah ditarik dari tanggal 1 ya. Awal tahun sampai sekarang. Ini terbukti big akumulasi asingnya. Ya BK, ZP, DX nih. Lihat BK udah gak main-main banget ini. Ini yang benar-benar harus dipantau si BK di saham Pakuan. Dia punya 138, sedangkan ZP cuma punya 35. Ya 34,6. Itu hampir berapa kalinya? 4 kalinya ada ya. Nah, jadi itu yang harus dipegang ya si BK ini. Dan dia average-nya 497. Minus tipis banget. Minus 3 poin. Ya kan? Nah, ini dilihat nanti BK. Ini YU kemarin selama ini YU yang jualan ditampungnya sama BK kayaknya. Ya. Jadi untuk Pakuan seperti itu areanya 3 targetnya ada di 548, 635 dan 700. Ya, selama all time high-nya dia itu sempat ke 815. Ya, jadi 700 ini juga masih mungkin, cuma ya mungkin bisa setahun, mungkin bisa 1,5 tahun, mungkin bisa 6 bulan, nggak ada yang tahu. Kalau siapa tahu ada isu-isu positif tentang properti, harga pajak berkurang atau harga bunga KPR berkurang. Terus properti misalnya nanti di ibu kota baru ada diskon, ada apa, bla bla bla. Itu belum tahu kita kan. Nah, bisa aja ternyata Pakuan mendapatkan jatah di IKN atau properti apa mendapatkan jatah bangun perumahan di sini. Nah, itu kan kita nggak ada yang tahu. Ya. Nah, itu jadi 700 nih mungkin aja, yang penting sabar, kita maintenance, average down di mana, masuk di mana, ya itu udah tenang hidupnya ya. Terus lalu selanjutnya langsung ke saham LPKR. LPKR ini kalau dari sekarang udah termasuk low-nya belum ya? Coba saya lihat. Ya, udah termasuk low-nya banget ini ya. Dia dulu awal buka aja tuh di 132, sekarang udah 117. Ya, LPKR udah di low banget. Nah, ini kalau saham seperti ini gimana? Sabar deh, ya. Ini nggak tahu sampai kemana nih. Kalau misalnya dulu sih di 117 ini ditahan gitu. Ya, cuma kalau jebol, nah ini nggak tahu kemana. Kalau jebol kita bisa pakai Fibonacci, kita uji coba ya pakai Fibonacci.
Jebol kemana? Ke 74. Ya, kemungkinan ke 74 kok jebol. Nah, jadi kalau misalnya emang tertarik untuk beli LPKR, ya icip-icip dulu lah. Ini walaupun ini support kuat banget yang dimana di bulan September 2020 ini mantul ya. Konsol terus mantul, terus habis itu bisa mencapai ke mana? Ke sini nih 260-an, terus kita berapa persen tuh? Ya, 125% dalam kurun waktu September ke Desember 3 bulan 125%. Siapa yang gak ngiler, ya kan? Cuma itu kalau Bapak Ibu ngelihat enaknya aja ngeliat bagusnya, tapi kalau ngeliat jeleknya ini jebol tadi ke 74, apakah Bapak Ibu siap? Ya kan, kalau saya mending beli setelah tembus di 128 atau tembus downtrendnya ini, ya Bapak Ibu ya, biar aman. Oke, kalau kayak gini nih, aduh hatinya dak dikduk aja nanti, ya kan? Jadi gitu ya Bapak Ibu ya untuk LPKR. LPKR ini juga targetnya jauh ya, 192, 228 dan 240. Ini rata-rata udah 200% semua, udah 100% semua ya maksudnya. Coba kita tarik, ya udah 118%, 108%. Jadi seperti itu. Kemarin juga asingnya udah jualan ya, terbukti back distribusi yang megang barang SQ di harga 131, lagi rugi besar juga. Ya kan? Ya 12% ruginya, tapi barangnya dia paling banyak 13 miliar. Ya kan? Nah, ini dilihat SQ, YP, MG, AO nih, bandar-bandar yang agak kejam nih, YPMG nih ya. Kalau banting harga, aduh sakitnya perih. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk LPKR dia sudah di low banget, tapi kita juga harus lihat kalau jebol siap nggak. Tadi menurut Fibonacci ya 74 gitu. Oke gitu aja untuk LPKR. Selanjutnya ada ASRI. ASRI ini kemarin ditutup 152 sekitar, oh enggak ini ya. Dia balik lagi ke harga awal dan ini pas di supportnya 152 itu. ASRI. Terus ketahan di garis uptrendnya dia. Ya kan nih kemarin udah sempat break downtrend. Terus sekarang dia lagi di falling wedge, ini saya hapus ya Bapak Ibu. Jadi ada di falling wedge-nya, dia ketahan di support dan ketahan di uptrend lainnya. Oke, targetnya ada 3, ada di 176, 223 dan 260 ya. Sekali lagi, kapan tercapai ini target-target 23-nya ini kan belum tercapai nih. Kapan? Ya sabar. Sabar aja, nunggu properti ada isu properti dimainin, mudah-mudahan jalan gitu. Ini target terdekat ke 176 dulu deh. 176 aja juga udah lumayan kan, lumayan gurih-gurih nih. 20%. Nah, Bapak Ibu gimana, mau masuk apa enggak? Lihat seperti ini. Ya spekulasi buy aja dulu. Kalau saya bilang nanti lihat nanti sih, terus Bapak Ibu bisa sama apa gitu ya. Nah, yang penting spekulasi buy dulu aja. Siapin manajemen yang seperti saya udah pernah jelaskan, bahwa ya saat Bapak Ibu di sini masuk berapa lot. Nanti turun Bapak Ibu udah tahu, oh di sini 145 saya mau beli lagi 20% lotnya gitu. Nanti di sini saya mau tambah lagi 30% gitu. Nah, terus masih ada sisa 30% misalnya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti buat average up boleh, ya kan? Kalau ternyata dia breakout, terus mau beli di pas breakout kan lumayan. Nambahin itu lagi ya, cuan lagi. Itu yang kemarin misalnya belum dijual. Jadi itu Bapak Ibu ya, money management tergantung Bapak Ibu enaknya gimana. Kalau mau masuk sekarang bisa, cut loss kalau tutupan di bawah 140. Oke. Udah nggak ada toleransi lagi nih. Tutupan di bawah 140 bisa lari ke sini Bapak Ibu 115. Ke sini dulu deh. 128 sekitar 8 persenan. Ya itu kalau Bapak Ibu kuat. Kalau ini udah dari sini berarti lebih 128. Ya 16%. Kuat nggak Bapak Ibu nahan 16%? Kalau saya untuk di saham properti ya
rada nggak kuat ya, nggak tahu reboundnya kapan. Jadi yang mending kalau misalnya emang mau icip ya silahkan 152, cut loss tutupan 140, targetnya ke 176 ini atau bisa ke 180 juga. Oke, kalau udah breakout ya itu akan lanjut. Lanjutnya ada BSD. Nah, BSD ini juga kemarin di ini ya distribusi asing lumayan 2 hari sekitar 2,5 miliar. Ya, BSD ini juga pas lagi di supportnya, kemarin kena support mantul. Bagus apa enggak kalau mau cicip? Nah, BSD ini jujur aja saya tertarik. Oke, kenapa? Karena ini juga saham yang salah satu yang besar ya di properti ya. Terus dia ini kita lihat setelah konsol lama ya di support ini dia jebol, dia nabrak gagal, turunnya dalam, nabrak gagal, turunnya dalam, ya kan rounding lagi, ya rounding lumayan lama nih dari Juni ke November, 6 bulan, 5 bulan, baru breakout, langsung larinya kencang, ya kan. Nah, di sini juga setelah ada koreksi, ini 1, 2 mantul, 3 mantul, 4 mantul. Nah, ini yang kelima. Jebol nggak kira-kira nih? Nah, ini yang kita harus lihat. Tapi kalau dilihat ini kan support kuat ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, silahkan. Tapi kalau close-nya tutup di ya batasnya 880 lah. Ya, tutupan dari 880 ya udah cut loss saja. Ya kalau misalnya untuk si BSD ini. Kalau besok mau beli terus misalnya besok dikasih ada koreksi-koreksi sedikit pagi di harga 900 atau 88 890 mau beli ya silahkan, tapi tutupan 880 close di bawah itu jual. Oke, karena ini asing juga jualan, tapi ya sebenarnya pengaruhnya asing di BSD ini kurang besar sih karena foreign strength-nya nggak signifikan ya gitu. Jadi gitu untuk BSDE targetnya yang target menurut analis ya ada 1190. Ini juga udah tercapai kemarin di November 2021. Terus 138 dan 1550. Ya. Nah, ini jadi sangat berpotensi balik lagi ke 1190 ini. Ya, 30%-an. Lumayan. Dan memang properti sama konstruksi loh yang belum jalan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Warren Buffett bilang orang lagi di mana, lagi hype-nya di mana. Nah, kita tuh harus bisa cari saham apa sih yang belum jalan malah selama hype-hype-nya komoditi ya. Kalau kita lagi komoditi ini, hype-nya lagi apa sih gitu. Nah, yang lagi nggak hype nih apa? Nah, itu mulai kumpulin barang aja gitu. Oke, kalau saya lagi ngumpulin juga konstruksi. Nah, ini properti saya mungkin mulai lirik-lirik 1-2 ini ya. Gitu. Nah, terakhir ada SMRA ya sama Recon. Ini juga masih downtrend. Dia ada di support juga kemarin untuk doji ya, tarik di closing di 680, batasnya support terdekat di 660 ya, jadi mepet sama support di sini ya. Nah, support selanjutnya ada di 590. Nah, jadi Bapak Ibu gimana kalau mau beli ini? Silahkan mau beli. Ini juga support kuat ya, maksudnya nih di sini dia jebol langsung tembus, dia ketahan, dia jentuh membal, dia jebol besoknya langsung tembus, ini jebol besoknya langsung terbang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau beli boleh untuk SMRA. Oke, ini juga lagi tinggal nunggu aja break ini. Makin lama kan makin landai ya. Mungkin kalau dia konsol ya di sini mungkin 10 Juni. 10 Juni ini mungkin ngebreak gitu. Ya, Juni lah dia mulai ngebreak nih. SMRA ya. Nah, ini yang kalau udah break ya mungkin akan lanjut naik lagi gitu. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu besok tektokan SMRA ya. Satu ini terus naik ke sini udah 10% ke 730. Kan lumayan ya gitu. Tektokan 10% lumayan loh Bapak Ibu. Sabar aja ini paling seminggu ya, seminggu 2 minggu lah 10% gitu.
Oke, eh SMRA target terdekat secara oleh analis di harga 1000, lalu selanjutnya di 1170 dan paling tinggi ada di 1430 ya untuk SMRA ya. Jadi ini targetnya juga masih jauh SMRA. Cuma ya kalau memang kita ngikutin bandarmologi atau foreign flow ya harus hati-hati juga saat ini distribusi gitu. Nah, kalau di saham-saham properti sepertinya yang berpegang banyak tuh bandar ya, bukan foreign flow. Jadi bandar lokal maksud saya. Jadi yang perlu dilihat memang bandar lokalnya. Kalau asing nih kurang kurang ini sih mempengaruhi harga ya, pergerakan mereka gitu. Jadi itu aja Bapak Ibu untuk video kali ini properti. Properti ini juga bagus ya, mulai ada yang di akun-akun asing juga nih. Ini kan secara nggak langsung di akun asing. Ya, secara udah jelas di akun asing. Pakuan apalagi udah jelas ya kan, LPKR mulai dibuang barangnya ya, mungkin beberapa saham ya. Ini Asri juga udah di akun asing walaupun ada distribusinya lumayan ya, ini juga mulai masuk, yang keluar lebih dikit gitu. Nah, jadi apa namanya, properti mungkin pas waktunya jalan akan ngebut naiknya ya, reboundnya akan cepat nih, mungkin seperti ini bisa aja gitu ya. Ini properti main nih, cepat banget naiknya gitu. Ya, jadi properti ini memang kalau nggak ada isu loyo ya, tapi kalau ada isu langsung terbangnya tinggi gitu. Jadi gitu aja Bapak Ibu, silahkan dianalisa kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ibu Bapak analisa lagi support resistennya apakah sudah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu, atau menurut Bapak Ibu apakah sudah sesuai, silahkan dianalisa. Apabila ada saham yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar ya, akan saya balas mungkin setelah saya lihat analisa kembali Bapak Ibu yang tanyakan. Baik, sekian dari saya. Selamat malam, sehat selalu Bapak Ibu.